Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, Oma Opa, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi untuk kita saat ini mengadakan ibadah doa keluarga Senin 7 November 2022. Sebelum kita melakukannya, saya undang kita semua untuk menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa mohon penyertaannya. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang sudah mempersiapkan kami untuk mengikuti rangkaian doa keluarga hari ini. Biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan boleh menjadi dasar di dalam kami memasuki hari ini dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara, Oma Opa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita dari Lukas pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38, saya akan bacakan buat kita semua. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah tekun berdoa dan beribadah. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Hana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal tekun, biasanya kita kenakan kepada anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Atau ada quotes yang mengatakan kalau tekun belajar maka akan menjadi pintar, atau akan naik kelas, atau akan lulus dengan hasil dan nilai yang baik. Nah, kata tekun memang cenderung untuk mengatakan atau menyatakan atau merujuk kepada satu kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Tetapi tentu saja bukan hanya soal kegiatan yang dilakukan terus-menerus, tetapi pengertian kata tekun di situ juga ada merujuk kata kesungguhan, keseriusan di dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya atau apa yang sedang ia lakukan. Seorang desainer yang ketika ia mencoba membuat sebuah baju atau pakaian yang dia inginkan, maka dia akan dengan tekun mengusahakan sedemikian rupa sehingga baju itu bisa terwujud dan bisa menghasilkan gaun yang cukup ia harapkan cukup baik dan cukup bagus. Seorang petani akan dengan tekun mengerjakan pekerjaannya, mengusahakan tanah, menanam tanaman, dan ia berupaya sedemikian rupa dengan tekun, dengan serius, dengan kesungguhan hati untuk mengupayakan tanah tersebut dan menanam tanaman, dan tanaman itu kemudian menjadi berbuah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal tekun berdoa dan beribadah, barangkali kita juga akan menyatakan bahwa saya adalah orang yang tekun berdoa dan beribadah. Tiap pagi dan malam saya berdoa. Bahkan sepanjang hari saya berdoa lebih daripada 1 atau 2 kali. Dan kalau berbicara soal beribadah, maka tiap minggu saya tekun beribadah. Nah, seringkali kita juga mengatakan demikian di dalam hati kita bahwa kita adalah orang yang sudah tekun beribadah dan tekun, apalagi tekun berdoa. Walaupun kita tidak punya
tujuan atau tidak punya goal untuk melakukan itu, tetapi itu sudah menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang kita lakukan. Tetapi ketika kita menilik kembali atau ketika kita memperhatikan kembali apakah ketekunan yang kita lakukan ketika kita berdoa dan beribadah itu sungguh-sungguh menjadi sebuah tindakan yang semuanya kita arahkan kepada Tuhan. Nah, bacaan kita belajar tentang Hana yang 84 tahun siang dan malam tekun berdoa dan beribadah dan tidak pernah meninggalkan tempat ibadah. Kita bisa membayangkan waktu yang sedemikian lamanya di dalam hidup yang dia jalani, dia lakukan untuk tekun dan berdoa. Dan pada saat ketika ia datang untuk berdoa, untuk beribadah, maka ia juga menjumpai seorang anak yang lahir, yang kepadanya semua orang menantikan untuk menjadi juru selamat atau yang akan melepaskan dari bangsa atau dari penduduk Yerusalem untuk bisa melepaskan diri dari perbudakan dosa. Nah, tentu saja hal ini yang diharapkan adalah kelahiran dari Yesus Kristus. Dan ketika ia datang ke situ untuk menjumpai anak tersebut, yaitu bayi Yesus, maka ada sukacita, ada kegembiraan tersendiri, dan dia merasakan bahwa ketekunannya di dalam berdoa dan beribadah terjawab sudah dan terpuaskan dan terpenuhi dan tidak menjadi sia-sia apa yang ia lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan serta-merta karena tujuan untuk menghasilkan sesuatu dari ketekunan kita berdoa dan beribadah, karena seringkali ada orang yang mengatakan, saya akan tekun berdoa dan beribadah untuk mencapai tujuan saya bisa menggolkan atau saya bisa meraih apa yang saya inginkan, yaitu usaha yang sedang saya mulai berhasil, atau ketika saya ingin mendapatkan pekerjaan yang saya idam-idamkan, maka kemudian saya akan tekun berdoa dan beribadah. Memang tidak salah ketika kita melakukan hal ini, tetapi ketika kita melihat kembali bahwa tujuan itu semata-mata hanya diarahkan kepada tujuan untuk mencapai sesuatu, dari ketika kita tekun berdoa dan beribadah, maka akan menjadi sebuah pertanyaan lagi buat kita. Jadi sejauh ini yang kita lakukan adalah hanya untuk mendapatkan pamrih atau apa yang kita inginkan. Sementara ketika kita mau berbicara soal tekun berdoa dan beribadah, sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata sebagai ungkapan syukur, sebagai pujian, atau juga memang kita layak untuk tekun berdoa dan tekun beribadah. Karena hidup yang kesempatan yang kita yang dapatkan dari Tuhan selama ini berasal daripada Tuhan, dan hanya dengan tekun berdoa dan beribadahlah maka semua yang kita lakukan adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan memang itu yang Tuhan harapkan untuk kita tekun berdoa dan tekun beribadah. Kenapa kita diharapkan untuk tekun berdoa dan beribadah? Karena di dalam doa-doa yang kita lakukan adalah kita berbicara kepada Tuhan. Kita bercakap-cakap kepada Tuhan. Sama seperti ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan anak, dengan saudara, atau orang lain, atau anggota keluarga kita. Dan kita membina hubungan, membina komunikasi satu dengan yang lain, sehingga kita saling mengenal, kita saling memahami satu dengan yang lain. Nah, demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan. Apalagi di dalam kita berdoa, kita bisa meminta sesuatu dan kita juga bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita hanya berdoa sesaat saja, tanpa kita dengan tekun berdoa, maka akan menjadi sebuah hal yang sia-sia dan kita hanya sekedar meminta saja, tanpa kita mau tahu seberapa besar atau seberapa jauh rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita hanya berdoa sesaat saja. Jadi pemahaman tentang ketekunan berdoa juga merujuk kepada memang harusnya itulah yang kita lakukan. Dan ketika kita tekun beribadah,
maka di dalam ibadah itu jugalah terjalin sebuah persekutuan yang indah antara kita dengan Tuhan. Kita bisa lebih memahami, kita belajar akan maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup ini, dan semata-mata ketika kita beribadah bukan hanya soal kewajiban, tetapi memang sebuah hal yang harus kita lakukan di dalam kita beribadah, di mana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan kita bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara yang lain, dan kita bisa merasakan kebersamaan di tengah-tengah persekutuan dan ibadah yang kita lakukan. Baik ketika kita beribadah di rumah melalui doa keluarga bersama pada saat ini, ataupun ibadah ketika kita lakukan di gereja atau di tempat-tempat yang lain ketika kita melakukannya bersama-sama. Kiranya ketika kita selalu diingatkan untuk tekun berdoa dan beribadah, kita bisa menghayati apa yang dialami dan dilakukan oleh Hana ketika ia betul-betul menyambut sang bayi kudus di dalam diri Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Kita juga bisa menyambutnya dan kita bisa merasakan, bahkan mungkin sudah tinggal 2 bulan lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dan biarlah ini semua juga melengkapi sukacita kita ketika kita tekun beribadah dan tekun berdoa di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan terus memampukan dan memberkati, serta Tuhan juga yang akan memakai kita untuk kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Dalam Yesus kita semua bisa melakukannya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh melakukan doa keluarga bersama. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengingatkan kami bahwa ketika kami tekun di dalam berdoa dan beribadah, bukan serta-merta karena kewajiban, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh tekun beribadah dan berdoa, di mana kami boleh senantiasa mengucap syukur karena Tuhan yang memampukan kami untuk boleh melakukannya, dan kami boleh semakin memahami akan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk saudara kekasih kami, Ibu Yosepin yang hari ini bertambah usia 1 tahun dan boleh merayakan ulang tahunnya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati di dalam setiap apapun yang dia lakukan, juga ketika keberadaannya di dalam keluarga dan juga di dalam jemaat. Dan Kau senantiasa memberkati, berikan kesehatan, dan berikan sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang juga boleh mengucap syukur untuk banyak hal yang boleh dirasakan di dalam hidup ini karena berkat-berkat Tuhan. Baik ketika mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, ataupun ketika mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, memohonkan kekuatan dan penghiburan buat saudara-saudara kami yang pada saat ini masih bergumul dan terus berjuang untuk mengatasi setiap pergumulan dan persoalan mereka, bahkan usaha yang sedang mereka upayakan agar mereka juga terus berhasil karena perkenan dan penyertaan daripada Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk negara bangsa dan negara kami yang saat ini, yang sebentar lagi akan mengadakan atau menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan G20 di Bali. Ketika berkumpulnya para pemimpin negara untuk membahas tentang kehidupan perekonomian dan apapun yang menyangkut kehidupan bersama di dunia ini, biarlah kami boleh berdoa agar pertemuan itu boleh terlaksana dengan baik dan boleh menghasilkan hal-hal baik bagi kehidupan bangsa dan negara kami, maupun juga bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk cuaca yang harus juga kami sikapi dengan baik ketika gaya hidup dan pola hidup kami
juga boleh kami jaga agar tetap sehat, dan tentu saja Tuhan sendiri yang memberikan semua itu kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjaga kesehatan kami untuk kami boleh melakukan segala aktivitas dengan baik dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persiapan kami akan menyelenggarakan atau mengadakan perayaan Natal, di mana panitia sudah terbentuk dan sudah mulai bekerja. Biarlah Engkau sendiri yang juga memberkati mereka, orang-orang yang terlibat di dalamnya, agar mereka pun juga boleh mempersiapkan dengan baik, dan kami boleh mengucap syukur oleh karena kami boleh mempersiapkan sedemikian rupa, dan saudara-saudara kami yang boleh terlibat di dalam mempersiapkan dan menyambut ibadah dan perayaan Natal 2022, walaupun dengan kondisi di mana kami masih harus terus menjaga protokol kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, dan biarlah kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Inilah seru doa kami, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, Dia kemana juga